Presiden Jokowi akhirnya turun tangan memberantas judi online yang semakin meresahkan. Satgas Pemberantasan Judi Online pun dibentuk. Namun keseriusan pemberantasan judi online malah menjadi pertanyaan setelah Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan korban judi online berhak mendapatkan bantuan sosial. Dan tentu mayoritas masyarakat menolak usulan tersebut ya. Tapi belum usai kontroversi tentang korban judi online dapat bansos, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku beberapa anggota DPR dan DPRD juga rajin main judi online. Kalau sudah begitu, apakah mereka juga berhak mendapatkan bantuan sosial? Telah bersama kami Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prof. Asrorun Niam dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, soal adanya rencana dari Menko PMK untuk kemudian memberikan bantuan sosial bagi para pelaku judi online ini, Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 3 sepakat nggak? Ya, tentu perlu dibikin kategorisasi ya untuk mereka yang memang ekonominya menengah ke bawah atau di paling bawah ya. Saya pikir memang harus ya mendapat bantuan sosial. Jadi dia sudahlah miskin terpapar judi online menjadi lebih miskin lagi. Karena itu supaya dia tidak berharap lagi ya untuk mengatasi kesulitan ekonominya dengan bermain judi online ya. Masuk akal kalau untuk sementara waktu mendapatkan bantuan sosial, tetapi memang itu dia, jangan yang sudah kaya main judi dapat bantuan sosial, ya memang orang miskin yang memang wajib mendapatkan bantuan sosial tersebut. Baik, Bang Habib, ini kan secara psikologis penjudi ini akan ketika dapat bantuan sosial kan bisa jadi uangnya dipakai untuk berjudi lagi, bukan untuk makan atau untuk misalnya menanggulangi kemiskinan akibat dia kalah judi online. Ini seperti apa, Bang? Ya justru itu harus ada syarat-syarat. Pertama dia harus berhenti ya. Berhenti main judi online ya, baik dengan menyatakan semacam perjanjian, lalu diawasi ya, dan tidak mengulangi lagi. Ya, jadi nggak mungkin kalau dia sudah membuat kesepakatan seperti itu tentu tidak akan dibuat untuk bermain judi lagi. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Asrorun. Prof. Asrorun, apakah memang tadi disampaikan oleh Bang Habib ya untuk pemberian bansos ini diklasterkan untuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang miskin? Sepakat nggak soal itu? Yang pertama, saya mengapresiasi atas langkah pemerintah yang secara cepat melakukan penanganan terhadap fenomena maraknya judi online dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Artinya di situ ada komitmen negara untuk memberantas perjudian, dan kasus perjudian hari ini sudah masuk kategori extraordinary sehingga membutuhkan layanan yang bersifat luar biasa juga dengan pembentukan Satgas. Statement Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan juga jelas. Jangan berjudi, jangan ada insentif buat para penjudi. Saya kira itu poinnya. Sementara wacana yang dikembangkan mengenai bansos bagi korban perjudian, saya kira ini tidak senafas dengan komitmen pemberantasan tindak perjudian. Kalau toh misalnya argumentasinya adalah miskin, bukan karena dia korban perjudian, tetapi karena dia miskinnya. Justru saat ini kita sedang perang terhadap tindakan perjudian dan juga para bandar judi agar tidak terus memiskinkan serta menjadi faktor kemiskinan struktural. Saya ingat begini ya, saya kira ketika kita menempatkan bansos di dalam posisi insentif negara untuk kepentingan penyelamatan hajat hidup dasar masyarakat, harus diikuti oleh komitmen perilaku baik dari masyarakat. Soal BPJS misalnya, ini soal analogi ya, BPJS diberikan kepada masyarakat untuk menjamin kesehatan. Sehingga ketika ada orang melakukan langkah-langkah yang membahayakan kesehatan dirinya, harusnya ada disinsentif, bukan justru insentif. Makanya relevan misalnya beberapa waktu yang lalu ada pelarangan atau penghentian BPJS terhadap orang yang sekalipun miskin tetapi perilakunya membahayakan kesehatan dirinya. Dia pemabuk, dia perokok dan lain sebagainya. Nah, saatnya hari ini satu nafas komitmen memberantas tindak pidana perjudian. Judi itu merusak, bukan hanya sekedar merusak harta, tetapi juga merusak masa depan,
merusak mindset, dan itu saya kira penting untuk dicegah dan juga dilakukan langkah-langkah penindakan hukum secara berkesinambungan dan holistik. Dalam kerangka itu saya kira harus didudukkan, jangan sampai kemudian wacana soal bansos dikaitkan dengan tindak perjudian ini melahirkan permisivitas sehingga orang muncul permisivitas terhadap tindak pidana perjudian, dan ini bisa menjadi kontraproduktif. Baik, Prof. Asrorun, langkah nyata seperti apa yang dilakukan oleh MUI untuk menghapus judi online ini, dan apakah pernah meminta pemerintah melarang aplikasi judi online ini? Dijawabnya nanti setelah jeda. Kabar Petang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.